beserta jajarannya, semua para pemangku manaqib, wabil khusus pemangku manaqib pada saat ini, Ibu Hajah Israwati Wahyu Widaningsih, semoga beliau beserta keluarganya, apapun segala niat dan hajatnya Allah kabulkan, Allah berikan kemuliaannya dengan limpahan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh dunia yang senantiasa sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada pagi hari ini Allah masih berikan air hujan turun dari atas langit sehingga kehidupan masih berjalan. Kehidupan sesungguhnya dalam kitab Fadhailus Syuhur di dalam huruf pertama di bulan Zulhijjah adalah zikrullah, zikir. Tapi pangersa Abah menerangkan kalau beliau membaca zikrullah pasti zikru Allah, yaitu zikir dengan nama Allah. Maka pangersa Abah sering menerangkan kepada kita bahwasannya apapun keinginan kita, apapun kemauan kita, dalam keadaan senang, keadaan susah, atau keadaan bagaimanapun, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi modal untuk kita semua. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwasanya semua kegiatan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tertidur kembali adalah ingat kepada Allah. Pangersa Guru Agung sudah memberikan kepada kita bagaimana kita bisa berzikir di tempat manapun, kapanpun. Dan juga apalagi sekarang ini di tiap-tiap malam pangersa Abah berzikir itu paling sedikit 1111. Ini ada asbabun nuzulnya. Bagaimana pangersa Abah diberikan oleh ikhwan yaitu tasbih yang bijinya besar sejumlah 111. Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah Abah zikirnya kurang? Apakah Abah zikirnya sedikit? Tapi apa yang dikatakan oleh Guru Agung kita? Dengan wajah sumringah, beliau mengatakan, ih, Abah jadi malu. Abah diingetin lagi, ternyata Abah zikir masih kurang. Tuh, bayangkan. Guru kita menerangkan seperti itu. Kalau kita dikasih namanya tasbih 1011, pasti kita senang. 1111 kita senang sekali. Karena yang memberikan itu tasbihnya bagus, merah putih, dan dia bundarannya itu lebih besar daripada bundaran yang lain. Kalau bahasanya sekarang, kalau di bawah itu seperti biksu. Ini yang menjadikan kita, oh guru kita itu betul-betul menerangkan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Karena apa? Guru kita tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi melihat diri pribadinya. Pernah dalam suatu saat, dikala Abah musafahah semua ikhwan kepada pangersa Abah, Abah tersenggol ibu-ibu tangannya. Langsung Abah masuk ke dalam kamar, yaitu mengambil air wudhu kembali. Aduh, batal Abah masuk. Pas di keluar dilihat ibu-ibu itu termenung. Ibu-ibu itu merasa bersalah. Kenapa saya memegang tangan Abah yang tidak memakai kaos tangan? Apa kata Abah? Itu pun bagus, nggak apa-apa. Mungkin Abah kurang banyak mengambil air wudhunya. Tuh, begitu guru kita menerangkan. Bagaimana tidak menyalahkan orang lain. Feedback kembali pada dirinya. Bahwa dirinya masih kurang dalam namanya berzikir, masih kurang berwudu. Apalagi guru kita menerangkan dalam zikir-zikir tersebut. Mungkin guru kita sudah menerangkan kepada kita bagaimana kita berdoa dengan zikir, ingat kepada Allah.
Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka ada doa yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemungkinan di sini ikhwan akhwat pasti tidak mau doa ini dibacakan. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumratil masakin. Itu doa. Abah bilang baca doa itu. Tapi saya rasa ikhwan-ikhwan semua tidak berani baca doa itu. Karena artinya secara literal, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Bayangkan, ada yang berani tunjuk tangan di sini, baca doa itu mungkin ketakutan karena takut miskin. Tapi Pangeran Guru Agung menerangkan tentang doa tersebut untuk zikir kepada Allah dengan ingatan zikir tersebut. Bahwasanya miskin di sini adalah miskinan di sini adalah asal kata dari sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu tenang, diam, tidak bergerak, lemah. Maka doa ini diartikan oleh guru kita, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tenang. Matikanlah aku dalam keadaan tenang dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang yang tenang. Ini doa yang sekilas kita lihat secara letterlek, oh doa ini bahasanya doain supaya jadi orang miskin. Tidak mungkin seorang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan doa ini kecuali dengan apapun petunjuk dari Allah. Walaupun doa ini adalah hadisnya adalah lemah, doif dari Imam Tirmidzi. Tetapi inilah yang menjadikan kita sebagai motivasi. Oh ternyata dengan doa ini kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Kita merasa benar dan sejalan dengan akhlak Nabi yang juhud, yang waro dan tawadu. Sesuai dengan perjalanan guru kita. Yang namanya juhud, yang waro dan tawadu. Makanya ulama sufi tetap mengamalkannya sebagai doa, bukan sebagai hujah hukum. Inilah menjadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul bagaimana ingatnya kita kepada Allah, zikru Allah, bukan hanya perkataan mulut belaka, tapi kolbu itu meyakinkannya. Karena hakikat miskin bukan harta saja. Maka ulama tasawuf menerangkan arti miskin adalah fakir ilallah. Merasa butuh benar bersama dengan Allah. Ingin diingatkan dengan Allah. Enggak merasa cukup tanpa namanya. Maka miskin di sini adalah fakir ilallah. Yang kita tahu lawannya adalah istikbar dan ujub. Merasa kaya, merasa cukup, merasa enggak butuh Allah. Kita lihat orang-orang sekarang yang sudah mendapatkan fasilitas materi yang berlebihan sehingga mereka dapat melakukan semuanya itu. Kadang-kadang dalam candaan saya gini, ibu-ibu, gadis, remaja, perempuan, putri itu tidak mementingkan makanan, tapi lebih mementingkan skincare. Akibat dia memikirkan skincare, akhirnya mereka mati kelaparan, tapi matinya dalam keadaan glowing. Itu sekarang tidak memikirkan hal-hal yang menyebabkan suburnya hati ini untuk bersinar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa tersebut, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta dimatikan ke dalam miskin, biar nggak mati dalam keadaan sombong dan cinta dunia. Kita selama ini masih cinta dunia, cinta keluarga, cinta harta, cinta kedudukan, cinta pangkat. Itu yang menjadikan kita berpikir muhasabah diri kita. Maka doa ini dilantunkan oleh Pangersa Abah, diberikan kepada kita semua. Allahumma ahyini miskinan
Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya miskin tidak namanya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Munawi di Faid Al-Qadir berkata, yang dimaksud miskin di sini adalah tawadu, khusyuk dan rendah hati, bukan miskin yang hina dan meminta-minta. Makanya saking miskinnya ikhwan TKN tidak pernah berdoa macam-macam jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil hatinya hadir ke hadapan Allah, tidak meminta apa-apa. Tujuannya apa? Wa'atini ma'aka abada. Inilah perjalanan yang luar biasa. Maka di Toriko Qadiriyah Naksabandia Mansuriyah Sinar sampai PKN sering kita diajarkan untuk zikir dan berdoa, intinya minta dijauhkan dari sifat ghina nafs, merasa kaya jiwa padahal kosong. Jadi jangan sampai kita merasa kaya, merasa lebih dari yang lain, ternyata hatinya kosong melompong. Jangan merasa lebih dari yang lain, merasa lebih berilmu dari yang lain, ternyata kita sedang namanya merasa dirinya ujub, heran diri, melebihi daripada orang lain. Kalau tanpa saya ini tidak akan jadi apa-apa. Kalau tanpa ini tidak jadi apa-apa. Ini yang menjadikan kita makin jauh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Jadi di sini bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan aktivitas zikru Allah dimanapun berada dengan apa? Dengan tawadu, dengan rendah diri, dengan merasa kita betul-betul mengharap apa yang diberikan oleh Allah. Maka kegembiraan daripada kita melakukan zikir kepada Allah yang diberikan oleh guru kita, pasti setiap ikhwan, setiap murid mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan itu bukan hanya sekedar ketika bersuhbah kepada Syekh Mursyid, tapi kegembiraan sesungguhnya dikala para darwis, para ahli sufi dan para salik menjalankan ibadah ini, maka ada saat-saat yang gembira. Maka dikatakan dalam kitab-kitab Matnul Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan adanya kegembiraan daripada doa-doa kemiskinan agar ingat kepada Allah. Beliau mengatakan warudu faqati a'yadul muridin. Maka di sini dikatakan oleh beliau, datanglah berbagai kesukaran, kesempitan atau kekurangan merupakan hari rayanya para murid, orang yang berkehendak untuk dapat sampai ke hadirat Allah. Karena kadang-kadang kita semua merasa kesulitan, kesukaran untuk istiqomah beribadah. Istiqomah beribadah aja agak sulit, hampir kita sulit melakukannya kalau tidak bergantung kepada Syekh Mursyid. Jangankan amalia, apapun yang dikatakan oleh guru kita saja tidak sepenuhnya kita bisa laksanakan. Itu yang menjadikan datangnya berbagai kesukaran, berbagai kekurangan, kesempitan merupakan hari raya para murid, para salik, orang yang berkehendak untuk dapat sampai ke hadirat Allah. Saat-saat yang menggembirakan bagi seorang murid, seorang salik, seorang ikhwan, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat sampai ke hadirat Allah, adalah apabila datang kepadanya kesukaran-kesukaran, kesempitan-kesempitan, kepahitan-kepahitan hidup, hingga tidak ada kesempatan atau peluang baginya untuk memperturutkan kehendak daripada nafsu syahwatnya. Maka menurut para muridin, kehendak nafsu syahwat itu adalah ibarat racun yang mematikan, keburukan yang memalukan,
kekejian yang terang dan kebusukan yang dapat menghalangi jalannya untuk sampai usul kepada Allah. Karena itu harus kita jauhi dan harus kita hindari. Jadi pangersa Guru Agung, pangersa Abah Aus bukan hanya menerimakan kesenangan, keburukan-keburukan pun diterima. Apalagi sekarang maklumat yang baru jalan. Bagaimana hujatan? Siapa yang mengangkat beliau jadi Panglima Perang Dunia Ketiga? Tidak ada. Ini yang menjadikan kita jalan. Bahwasanya, oh guru kita diberikan kebaikan, akan memberikan kebaikan. Diberikan keburukan, diberikan kebaikan. Tidak pernah membalas semua itu dengan keburukan. Karena apa? Hakikat kita sedang diperjalankan oleh Allah, dibimbingkan oleh guru kita agar melihat semua itu, baik nama orangnya, perbuatannya, hartanya, kedudukannya, diperlihatkan hakikat daripada tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah tidak melihat apapun, hanya melihat tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menjelekkan orang lain, berarti kita menjelekkan siapa yang menciptakan orang tersebut. Bila kita melihat orang lain senang, melihat orang punya kekayaan, kita iri dengki, tapi sesungguhnya kita sedang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu hakikatnya mereka diciptakan oleh Allah, hakikatnya mereka dijalankan oleh Allah, tinggal perjalanan mereka untuk dapat memilih dan memilah untuk bisa berjalan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan zikru Allah kita semua, dimanapun kapanpun kita dapat merasakan tenang, menenangkan, dalam kepahitan, dalam kesukaran, dalam kesenangan, kita semuanya dapat menerima kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi